Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami hormati Bu Tantri, Bu Sisilia, Mbak Wida, kemudian Bu Nini, dan rekan kami ini luar biasa, Pak Arif. Selamat kenal Pak Arif. Baik Bapak Ibu sekalian, sini saya akan menjelaskan juga sebagaimana yang tadi sudah banyak disampaikan Pak Arif secara lengkap. Jadi saya menyebutkannya Ibu, Adiwiyata itu miniaturnya Proklim. Ya, Adiwiyata itu miniaturnya Proklim menurut saya, karena apa-apa yang ada di Adiwiyata itu ada di Proklim. Nah itu. Untuk Proklim saya sudah sebutkan aksi-aksi yang ada, sampai ada peran tokoh kelembagaan Spektrum dan SRN. Kemudian di Adiwiyata juga ada aksi-aksi seperti di pelaksanaan kebersihan fungsi sanitasi dan drainase, pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan pohon tanaman, konservasi air, konservasi energi, inovasi lain yang terkait dengan GBBLAS, kemudian penerapan PRLH untuk masyarakat sekitar sekolah atau daerah, membentuk jejaring kerja dan komunikasi, kemudian kampanye dan publikasi gerakan PBLHS, membentuk dan memberdayakan kader Adiwiyata. Nah, kalau kita lihat, ini sangat sesuai dengan Proklim. Contohnya untuk aksi-aksi adaptasi, itu seperti pemeliharaan dan penanaman pohon itu bisa diadaptasi dan mitigasi. Kemudian untuk mitigasi lebih banyak di sini. Contohnya untuk pengelolaan sampah mitigasi, kebersihan fungsi sanitasi dan drainase juga mitigasi, penanaman pohon mitigasi, konservasi air dan energi mitigasi. Kemudian lagi untuk kelembagaan di GBBLAS itu ada membentuk dan memberdayakan kader Adiwiyata. Untuk peran tokohnya ada membentuk jejaring kerja dan komunikasi, dan ada juga kampanye. Nah, untuk spektrumnya itu untuk penanaman dan pemeliharaan pohon tanaman. Nah, sedangkan SRN-nya mungkin di Excel-nya Adiwiyata. Nah, ini sangat cocok sekali jika disinergikan, karena semua yang ada di Proklim juga ada di Adiwiyata. Nah, kemudian lagi tak kalah pentingnya, di GBBLAS atau Adiwiyata ini nanti akan terbentuk kader Adiwiyata. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini terbukti bahwa setiap warga sekolah telah mengimplementasikan aksi di rumah masing-masing. Jadi suatu ketika warga sekolah sudah mengimplementasikan aksi atau kegiatan Adiwiyata di sekolah dibawa ke rumah masing-masing, ini tentu nanti lingkungan rumahnya akan menjadi lingkungan Proklim. Nah, kemudian setiap sekolah Adiwiyata itu menerapkan PRLH di sekitar masyarakat, sekitar sekolah. Nah, ini juga termasuk aksi yang dilaksanakan untuk bekal Proklim di sekitar sekolah itu sendiri. Nah, untuk setiap sekolah itu telah melaksanakan penerapan PRLH di sekitar masyarakat atau sekitar sekolah, itu berarti secara tidak langsung sekolah Adiwiyata telah mensosialisasikan atau menularkan aksi adaptasi dan mitigasi itu ke masyarakat sekitar. Nah, kemudian PRLH yang dilaksanakan ini antara lain tentang tadi saya sebutkan kebersihan fungsi sanitasi dan drainase, pengelolaan sampah, penanaman pohon dan tanaman, kemudian konservasi energi dan air. Ini juga adalah PRLH atau perilaku ramah lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh sekolah di masyarakat sekitar sekolah atau daerah. Nah, jadi dengan hal ini nanti ke depannya setiap sekolah Adiwiyata seperti dikatakan Pak Arif tadi, dia akan menjadi Proklim. Karena ini terus terang mohon maaf Bu, di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, ini kami menjadi pembina dan penilai Proklim Adiwiyata dan Proklim ini sejak tahun 2014, dan hari ini kami di Rokan Hilir memiliki 5 lokasi sekolah Adiwiyata nasional dan lingkungannya adalah Proklim nasional atau Proklim utama. Ini sudah terlaksana di kami di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, jadi andai kata sekolahnya sudah Adiwiyata, ini lingkungan sekitarnya otomatis akan lebih mudah pembinaannya dalam rangka untuk pelaksanaan program Kampung Iklim. Ini sudah terbukti
karena kami sudah memiliki 5 adiwiyata nasional dan proklim utama. Nah, peran yang dibutuhkan, pertama untuk pemerintah daerah, itu seharusnya membentuk sekretariat bersama untuk kegiatan proklim dan adiwiyata ini. Sekretariat bersama ini itu dilibatkan instansi terkait. Karena di adiwiyata dan proklim ini ada beberapa dinas yang terkait dalam aksi-aksi yang ada di dalamnya, yang saling bisa mendukung terbentuknya proklim dan adiwiyata. Nah, tentunya dinas terkait itu bisa kita sebutkan, pertama adalah DLH sendiri, kemudian dinas lingkungan, dinas pertanian, dinas pendidikan, Kemenak, dan bisa juga pemerintahan masyarakat desa. Nah, jadi di situ perlu peran Pemda dalam hal kegiatan ini. Kemudian melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan pra-penilaian atau verifikasi awal untuk proklim. Jadi sebelum adanya penilaian adiwiyata, itu seharusnya kita melaksanakan pra-penilaian. Dan sebelum diverifikasi proklimnya yang menurut SRN-nya sudah bisa diverifikasi, kita mungkin bisa verifikasi awal dari tim pembina dan pendamping proklim yang ada di kabupaten kota. Nah, tentunya juga tak kalah pentingnya tentu memberi apresiasi. Memberi apresiasi yang dimaksud bukan hanya terhadap proklim dan adiwiyatanya, juga kalau bisa dengan seperti yang disebutkan oleh Pak Arif tadi, ada katakan kontribusi yang diberikan untuk pembina dan pendamping proklim itu sendiri. Nah, jadi ini perlu dilaksanakan oleh Pemda. Kemudian untuk tokoh masyarakat, ini bisa menyebarkan kegiatan adaptasi dan mitigasi ke pihak lain, termasuk sebagai tokoh lokal yang memiliki kapasitas sebagai tenaga ahli di bidang adaptasi dan mitigasi. Nah, contohnya di sekolah adiwiyata itu ada kampanye dan publikasi. Kampanye dan publikasi yang ada dalam adiwiyata termasuk mengkampanyekan tentang bank sampah, mengkampanyekan tentang konservasi air dan energi dan sebagainya. Nah, saat kita sebagai tokoh masyarakat atau tokoh proklim dan adiwiyata mengkampanyekan hal tersebut, itu tentu sudah sebagian untuk pembinaan proklim. Nah, ini sangat-sangat sejalan sekali sebetulnya. Nah, kemudian untuk tokoh adiwiyata itu mengedukasi warga sekolah, mempublikasikan aksi, mendampingi, dan mempublikasikan ke sekolah lain dan untuk masyarakat sekitar. Nah, jadi contoh juga yang telah kami laksanakan, kami Proklim Lestari Mukti Jaya itu memiliki bank sampah. Sekolah-sekolah adiwiyata itu biasanya melaksanakan MOU, kemudian kami juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan di bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, saat kita di Proklim melaksanakan kegiatan itu, berarti otomatis juga sudah mendukung daripada keberadaan sekolah adiwiyata tersebut. Nah, ini kolaborasi ini memang harus kita laksanakan, dan sebetulnya ini sudah lama sebetulnya hal ini sebetulnya sangat cocok untuk disinergikan begitu. Nah, kemudian untuk kesimpulan dan saran, aksi yang ada pada Proklim dan adiwiyata itu hampir sama. Bahkan mungkin kalau saya katakan hampir 90% sama. Nah, jadi adiwiyata itu merupakan miniaturnya Proklim. Nah, para peserta didik atau warga belajar, warga sekolah, warga sekolah yang ada di sekolah itu, sekembalinya ke rumah, dia akan menerapkan hal-hal yang dilaksanakan di sekolah adiwiyata. Nah, otomatis nanti ke depannya, apabila sudah tergabung dalam satu RW, itu berarti otomatis kita sudah menumbuhkan calon proklim. Nah, sehingga keluar dari lingkup sekolah mereka akan berada pada ruang yang lebih besar, yaitu proklim. Dan aksi yang berada di sekolah adiwiyata jika diterapkan di pekarangan masing-masing sudah menjadi proklim. Nah, jadi adiwiyata adalah tempat yang sangat ideal untuk menciptakan kader proklim. Dalam hal ini juga perlu kami saran atau kami usulkan, kita juga harus melibatkan pramuka, dalam hal ini Saka Kalpataru. Nah, jadi nantinya juga Bapak Ibu sekalian, kalau dia sekolahnya sudah adiwiyata, seharusnya di dalam itu juga ada pramuka yang tergabung dalam Saka Kalpataru. Nah, karena Saka Kalpataru itu di dalamnya ada juga tentang proklim dan bank sampah. Nah, ini sangat sinergi sekali. Berarti kita juga nanti bisa bekerja sama dengan Kuarnas, Kuarda, Kuarcap, dan Kuaran yang ada di daerah masing-masing untuk menumbuhkan
atau mendukung sekolah adiwiyata dan program kampung iklim. Nah, kemudian mohon maaf ini saran pihak terkait. Setelah ini nanti, setelah disimpulkan, itu perlu adanya atau merumuskan juknis untuk sinergitas antara Proklim dan Adiwiyata. Setelah adanya juknis, tentunya itu perlu adanya TOT, Training of Trainer, untuk para tokoh dan instansi terkait, supaya nanti betul-betul sinergi ini akan bisa berjalan dengan baik. Nah, saya rasa itu Ibu, mohon maaf singkat. Karena juga saya terus terang paparan Pak Arif tadi luar biasa, dan mungkin lain hari kita bisa ketemu Pak Arif, atau apakah itu secara online atau ketemu langsung. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.